Ibu apa? Assalamualaikum Haji. Ya. Saya Bu Iroh dari Cilacap. Ya. Iya. Ibu Iroh dari Cilacap. Iya. Ya. Saya tahu RDA ya dari teman. Tadinya saya negatif, tapi lama-lama saya nyimak akhirnya sekarang sehari aja nggak nonton YouTube-nya Pak Haji, rasanya hidup saya rugi gitu. Coba shoot coba. Gimana? Ibu baru lihat YouTube RDAY pikirannya negatif tuh. Iya, apa yang bikin Ibu lihat RDAY negatif waktu kan awal-awal? Dikasih tahu sama teman, ibu lagi lihat apa? Lagi lihat itu apa? Apa ya, sholawat tentang pelunas utang. Oh sekarang jangan lihat itu, lihatnya Haji Dwi Susanto aja. Coba diketik. Pas saya lihat Pak Haji lagi meraktekin ML gini-gini. Terus saya bilang, ini sih apa-apaan gitu. Tapi tiap hari pengennya buka lagi. Oh, penasaran? Iya penasaran. Tapi sekarang kalau nggak lihat sehari aja rasanya kok rugi banget gitu. Berarti ngangenin ya RDAY ya? Pokoknya rugi banget hidup saya kalau nggak sehari aja ngelihat YouTube. Tepuk tangan dong. Wow. Yang tadinya benci jadi sekarang kangen sama RDAY. Iya, pokoknya sehari nggak lihat aja. Aduh, saya belum lihat nih. Aduh, hari ini saya belum buka YouTube. Kalau misalnya lagi sibuk, apalagi ada tamu, ada apa kan nggak bisa lihat. Benar-benar saya merasa rugi banget kalau sehari nggak lihat. Nggak lihat RDAY, iya. Pencerahan ya. Iya. Lalu terus saya udah meraktekin ilmu Pak Haji. Ibu kalau nonton YouTube, kalau saya boleh tahu nih, suka senyum-senyum nggak kalau lagi nonton YouTube? Iya, ketawa sendiri. Hah? Ketawa sendiri. Ketawa sendiri. Oh. Sampai anak saya bilang, besok saya titip ambulan Ibu. Iya. Oh bener Bu, sambil nonton YouTube saya ketawa-tawa sendiri. Iya bener. Sampai anak saya, ibu lagi kenapa itu? Lagi kumat apa gitu. Terus pertanyaan saya yang kedua, bukan pertanyaan tadi mah itu ya. Curhat kalau yang sekarang. Curhat. Iya kalau Mama Dede. Kalau ini namanya Papa Dede. Kalau Mama Dede kan pagi ya. Jam berapa? Hah? Jam 6 ya. Nah, kalau Papa Dede tengah malam. Curhat. Curhat Papa Dede tengah malam. Yang kedua kalinya Pak Haji. Ya. Dari dulu saya pengen kesini tapi suami sakit jadi saya nggak bisa. Sakit apa suami? Stroke. Oh gampang Bu. Tapi sekarang udah meninggal. Oh udah meninggal. Nggak mau dibangunin lagi? Meninggal 3 mau nggak dibangunin lagi? Bisa. Terus itu kan suami yang kedua, yang pertama cerai hidup, yang kemarin cerai mati. Kenapa nggak kawin yang ketiga? Janganlah, udah tua. Umur Ibu berapa? 65. Nah nanti cari yang umur 90 tahun. Udah gak ngaceng, nanti dicagak pakai itu gunting kuku. Sama suami yang pertama anaknya berapa? 3. Sama suami yang kedua? Nggak punya. Nah ini sama yang suami ketiga aja. Nggak mungkin punya anak. Hah? Ya udah nggak mungkin punya anak. Kan nanti ada pakai bayi tabung. Pakai telur ayam. Terus pakai telur ayam kalkun. Terus ini Pak Haji saya kan. Jadi Ibu nggak mau nikah lagi nih yang ketiga? Enggak. Ada kan yang suka sama Ibu? Enggak lah. Enggak. Jadi tolak aja nih yang umur 90 tahun. Kecuali bawa uang 2 miliar. Tepuk tangan ya. Gue suka nih sama perempuan kayak gini nih. Aduh namanya nenek mata duitan. Tepuk tangan dong. Soalnya lagi pertahanin tubuh ya. Uang 2 miliar ya Bu. Lagi kelilit hutang. Ya. Ya. Terus
Saya mau Jadi itu kemauan nenek-nenek atau usia 38 sama aja ya. Yang dicari duit 2 miliar juga. Aduh. Nenek. Bagus Bu, bagus. Ada pertanyaan lagi, satu lagi boleh? Boleh. Khusus buat malampir. Nggak ada yang nggak boleh. Khusus malampir. Pokoknya kalau yang ngejar duit kita namain sekarang malampir. Yes. Dia lupa dipanggil malampir. Pak Haji, saya menikah sama suami yang kedua tahun 2005. Nikah sama suami yang kedua 2005. Tapi ya saya nggak malu-malu lah, jujur aja di sini. Tapi sebelumnya saya pacarannya dari tahun 2001. Ibu pacarannya sama suami yang kedua 2001. Iya. Nikahnya tahun 2005. Ya, otomatis kalau orang udah pada tua, udah pada rumah tangga, pasti sering ngelakuin hal-hal ya ML lah di luar nikah. Ya, nah Ibu kebanyakan ML-nya di mana tuh dari 2001 sampai 2005? Ya, di hotel. Di hotel. Iya, di hotel. Nah, yang bayar Ibu atau suami yang kedua? Kadang-kadang saya, kadang-kadang dia. Siapa yang lagi punya duit lah. Nah, dari 2001 sampai 2005 tuh kalau Ibu ML, Ibu sukanya di bawah apa di atas? Seringnya di atas, seringnya di atas. Di atas. Ya. Nah, itu kalau ML tuh yang ngajakin duluan Ibu atau suami yang kedua? Ya seringnya suami. Suaminya itu banget, maksudnya agresif banget gitu. Suami yang kedua. Iya. Ya, nah itu sebelum ML Ibu dinenen dulu apa langsung? Dia mah senengnya langsung. Apa? Dia mah senengnya langsung, paling dia pemanasannya sebentar. Apa? Pemanasannya sebentar, soalnya udah ini banget. Misalnya seminggu nggak ketemu kan kangen banget. Kalau masih pacaran kan beda Pak Haji. Iya. Kalau masih pacaran mah rasanya gimana, seneng banget gitulah. Cinta berat gitu. Terus jadi Ibu nggak kasih nenen dia? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Ibu yang nawarin apa dia yang minta nenen? Ya enggak, udah ditawarin nih laki-laki mah langsung cek aja gitu. Pak Haji paling senang kalau tanya seperti ini ya. Tawa. Saja kalau makin dijawab, makin itu kita jadiin pesugihan. Iya. Terus jadi Ibu ML dari 2001 sampai 2005. ya tapi kan nggak tiap hari ketemunya. Tapi nggak tiap hari. Ketemunya nanti kita ketemu di hotel anu sama-sama janjian gitu. Ya. Jadi nggak tiap hari, paling seminggu sekali gitu. Seminggu sekali. Tapi sekali main ya, kalau lama nggak ketemu ya berkali-kali gitu. Kalau sekali ketemu tuh sampai berapa kali spermanya keluar? Sampai ada 4 kali. Kadang-kadang kalau nginep di hotel kan tetap kadang ada 7 kali. Spermanya keluar apa 7 kali? Iya. Suaminya kan itu orangnya gede dhuwur ya. Besar, kuat banget gitu. Ya. Jadi tuh spermanya dikeluarinnya di alat kelamin Ibu atau di mulutnya Ibu? Jadi kelamin lah. Hah? Jadi alat kelamin. Ya enakan di alat kelamin, Pak Haji. Tapi pernah gak dikeluarin di mulut Ibu? Enggak. Oh iya. Terus itu kan paling ini kalau tanya soal ini. Apa itu yang menyebabkan hajat saya lemah itu? Oh enggak. Tidak ada gara-gara orang ML hajatnya lemot. Enggak ada. Di luar nikah kan katanya dosa zina yang sangat besar. Siapa bilang? Ibu lihat raja-raja zaman dulu.
Ibu lihat raja sekarang, kerajaan-kerajaan sekarang sama seperti ibu. Apa kerajaannya bangkrut? Enggak, tambah gede, tambah luas. Udah dah, tingkatin lagi ya. Ya sekarang, Bubar, biar gak ngantuk. sekarang mah udah tobat Pak Haji. Hah? Ya sudah tobat sekarang mah nggak mungkin. Iya Pak nggak Haji. apa-apa Bu, ya Bu, yang seperti ibu tuh bukan ibu aja, banyak, dan nggak ada yang terpuruk, nggak ada, malah tambah sukses banyak Bu. Buktinya Sekarang apa? saya lagi kelilit hutang banyak Pak Haji. Itu ibu kelilit utang bukan karena itu karena doa saya tiap malam. Karena kalau ibu nggak kelilit utang, ibu nggak datang ke RDAY. Emang Kelilit doa hutangnya saya. karena saya jual beli kentang bangkrut gitu. Emang doa saya biar bangkrut. Nanti kan ibu datang kemari kan. Nggak usah, tenang aja. Ibu jangan takut. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Itu murkanya Allah. Iya. Kecil. Rahmat lebih gede Bu. Ibu lihat raja-raja sekarang. Misalkan raja mana? Kerajaan negara mana kerajaannya? Berapa istrinya coba? Brunei rajanya berapa misalkan, atau Tapi Arab kan itu Saudi? mah dinikahin resmi. Enggak, yang Enggak. selir, Oh yang selir enggak? yang jajan? Enggak. Ibu jangan lihat itu. Yang dilihat adalah rahmatku lebih besar. Ibu lihat umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Itu nggak usah dibahas Bu. Kan ibu bisa ketemu sama suami yang kedua udah atas izin Allah belum? Iya. Udah. Herannya ibu nginep di hotel punya uang. Ya Herannya bayarnya nggak seberapa kalau di hotel mah. kenapa nggak mainnya di sawah? Ya hotelnya cari yang murah, Pak Gratis Haji. Bu. Mainnya di sawah, di bawah pohon kelapa. Jadi kalau ibu kurang neken nanti jatuh kelapanya neken. Enak. Hotelnya carinya yang murah nggak yang mahal. Iya makanya mainnya di sawah, kan ada tuh gubuk-gubukan sawah yang ada patung-patungan di situ. Iya. Enggak lah Bu. Ibu jangan berpikir apa saya dari 2021 saya begini-begini sehingga dosa saya besar rezeki. Kata Allah, lu kok udah vonis duluan? Emang lu Tuhan? Enggak lah. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Yang dilihat rahmat, jangan lihat murka. Iya. Banyak Bu, maling jadi menteri, banyak. Maling jadi menteri, banyak. Maling jadi presiden, ada. Tenang aja. Apa gua karena jadi maling ya sehingga gua nggak jadi presiden? Ada maling jadi presiden, maling jadi menteri. Presiden apa? Presiden taksi. Saya kepengen hutangnya lunas Pak Haji. Gampang Bu. Ibu tulis hajat ibu. Buktinya ini ibu jawab dulu ya. Nanti saya ajarin gampang. Ibu inget. Dari ibu gadis. Ibu gadis umur berapa tuh? Saya menikah dulu waktu pertama baru umur 16 tahun udah nikah. 16 tahun nikah. Taruh dari umur ibu 14 tahun ya. Ibu inget dari umur 14 tahun. Sekarang umurnya berapa nih? 65. 65. Dari umur 15 tahun sampai umur 65, ibu inget-inget. Cuma 2 Pak Haji. Coba inget-inget dulu. Kayaknya. Ayah, ibu yang masukin saya ingat. Coba hitung. Ada gak 4 orang? Coba ibu ingat-ingat. Ada gak 4 orang? Enggak, palingnya yang sekali 2 orang. Nah, tepuk tangan dong. Ya udah, ibu besok ikut privat gratis. Jam berapa Pak? Besok di situ habis maghrib. Oh habis maghrib. Nanti ibu privat gratis dan yang lain bayar 10 juta. Iya. Khusus buat ibu gratis. Terima kasih Pak Haji. Tepuk Terima tangan kasih. dong. Udah ini. Soalnya kalau dibahas agak lama, kasihan yang lain ya. Kalau privat ibu bisa ngomong 3 jam, 4 jam gratis. Assalamualaikum Pak Haji. Ya,
Saya dari Kudus, nama saya Pak Nur Said. Alhamdulillah malam ini saya bertemu dengan Pak Haji, syukur alhamdulillah. Dan saya minta doa restu dan barokah dari Pak Haji. Ya. Yang pertama, saya minta doa restu dari Pak Haji. Ya. Agar supaya utang saya pasti lunas. Iya. Nanti Bapak gosok hajatnya di alat kelamin 99 mau tidur 99 bangun tidur. Iya. Gosok. Dan kedua kalinya saya minta kaya gitu. Disesuaikan dulu sama Iya. wajahnya Bapak. Saya minta kaya kan nggak minta banyak Pak, yang penting saya kaya kan gitu. Tapi ada gak orang kaya jidatnya kayak lu? Gampang lah bos, Iya. jalanin, Iya. syukurin, nikmatin. Iya. Itu dulu, nanti kaya mau otomatis. Iya. Ibu mimpi gak bu, privat gratis dari saya? Orang-orang mah suruh sedekah 10 juta, dia enggak. Kenapa? Karena dia udah nyedekain alat kelamin. Dan hanya cuman itu aja Pak. Boleh, praktekin ya. Iya. Sip, tepuk tangan dong. Yuk, ibu apa? Terima kasih Ya. atas pembaca dari Bapak. Ya. Saya minta doa restu dari Pak Haji agar Ya. supaya tadi utang saya pasti lunas kan gitu. Yuk, ibu Dan apa hasil pertanyaannya? saya bisa Udah cukup. terkabul. Ya. Yuk, ibu, udah cukup. Yuk. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sip. wabarakatuh. Yuk, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Fitra dari Padang. Ya, Saya nekat ke sini mau jumpa Pak Haji, mau kasih testimoni. ya. Saya ke sini nekat juga jual handphone saya biar datang ke sini Pak Haji. Ya. Ya. Saya mau testimoni itu untuk keharmonisan rumah tangga Pak Haji. Yuk, J, shoot testimoni. Tepuk tangan dulu dong. Keharmonisan rumah tangga. Iya Pak Haji. Terima Judulnya kasih. itu ya? Iya. Terima kasih ya Pak Haji, ilmu Pak Haji. Ketawa saya. Ini Pak Haji, saya itu rumah tangga saya sih harmonis. Tapi itu saya pingin mempraktekkan juga ilmu Pak Haji yang suruh kempit-kempit itu. Kempit apa? Kempit foto Pak Haji suruh. Foto siapa? Foto pasangan. Tapi saya bukan foto. Ngempitnya di mana? Di pepek kalau orang Padang bilang. Nah, tepuk tangan dong. Jadi itu fotokopi KTP suami saya bikin hajat kayak gini Pak Haji. Ya. Namanya Binti. Terus saya bikin cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, nafsu kepadaku. Dia pulang-pulang langsung nafsu Pak Haji malam. Nafsunya gimana? Aduh gawat Pak Haji, terima kasih lagi Pak Haji. Contohnya Ilmunya gimana gawatnya? kayak pertama kali pengantin baru Pak Haji. Terus ibu di atas sampai di bawah? Jangan atas bawah dulu Pak Haji. Oh iya. Siapa Iya. yang mulai dulu? Dia yang mulai Pak Haji. Oh iya. Dicumbu semuanya Pak Haji. Apanya yang dicumbu? Iya dicumbunya. Mimi. Habis itu dicium yang di bawah Pak Haji. Dicium sampai saya nggak mau lagi Pak Haji. Nggak tahan. Punya dia pun ngaceng Pak Haji. Ya. Ngaceng. Berapa senti panjangnya? Kayak kuda si bolong. Ada semeter? Enggak lah Pak Haji. Enggak ya. Masa semeter? Setengah meter, 50 senti ada? Ya. 50 senti ada? Segini Pak Haji. Semana? Oh segitu, ya. Setengah mic inilah. Setengah? Ya. Setengah meter? Mantap kan? Makasih Pak Haji, puas ya Pak Haji. Besok saya coba lagi. Jadi kayak itu juga Pak Haji. Jadi untuk bapak-bapak yang istrinya nggak mau ngasih, itu kempit aja fotokopi KTP-nya. Bisa gak fotokopi KTP-nya bapak-bapak dikempit di alat kelamin kamu? Oh.
Kebanyakan kalau fotokopi KTP Pak Haji saya mau. Waduh. Tolong dikumpulin KTP dari depan sampai belakang. Ini yang kedua testimoninya boleh Pak Haji? Boleh. Pak Haji suruh kan nggak usah pakai celana dalam. Ya. Jadi celana dalam sekarang nggak dipakai, pindahnya celana dalam ini ke leher sekarang Pak Haji. Sekarang? Ya. Ini dipakai sekarang? Mau tengok? Oh iyalah. Gubrak. Nggak usah, gue percaya. Udah percaya ya. Tapi testimoninya ada Pak Haji. Ya. Mantap Pak Haji. Ya. Hasilnya apa? Ini celana dalam udah 9 hari Pak Haji, nggak Ya. diganti-ganti. Ya. Itu ilmu Pak Haji juga kan? Hasilnya ini Pak Haji ya. Kemarin dari Padang ke Bogor saya kan naik bus. Naik bus jadi Naik bus apa naik bis? bus. Oh bus. Bus. Oh ya bus. Iya. Naik bus tuh bangkunya 2 Pak Haji. Bangku 2, jadi pasangan saya ini laki-laki. Kalau pasangan laki-laki nanti saya malam kedinginan ngaceng dia Pak Haji. Iya. Jadi ini celana dalam 9 hari ini saya taruhnya di dalam tas awalnya. Ya. Saya taruh di dalam tas, saya remes-remes sambil saya pandang itu ada bangku kosong yang di sebelah bapak ini, ada bangku kosong dari depan ke belakang berapa lah. Saya pandang bapak itu pindah, dalam hati saya pindah ke sebelah. Nggak lama Pak Haji, 2 menit pindah bapak itu Pak Haji. Ucapan doa. Ucapan doa. Jadi ibu dari Padang ke sini sendiri atau berdua? Sendiri Pak Haji. Oh nggak sama pasangan? Enggak. Oh iya. Yang kedua, ini manjur juga ya kata saya. Karena ini udah kosong Pak Haji, saya ini kayaknya kurang syukur juga. Udah nggak ada laki-laki di sebelah, maunya itu bangku itu kosong Pak Haji. Ya. Saya ambil celana dalam ini, saya gosok-gosok Pak Haji. Di bangku. Saya ngomong di bangku itu sama celana dalam. Bangku kosong sampai saya sampai nggak ada orang yang duduk di sini. Kosong. Ada ibu-ibu di depan yang pasangannya juga dapat laki-laki, lari dia ke bangku saya. Ya. Jadi tuh saya tanya, ibu kok kesini? Bukan muhrim saya di depan. Ya. Jadi saya taruh tas saya di pinggir Pak Haji, di tengah-tengah. Otomatis bangku ibu ini kan sempit Pak Haji. Ya. Karena sempit disuruhnya tas saya taruh ke bawah. Ibu yang pindah kok tas saya disuruh taruh ke bawah Bu. Ya. Saya tidur Pak Haji. Ya. Nggak lama dia pindah Pak Haji. Saya sampai di sini bangku tuh betul-betul kosong. Ucapan doa. Ucapan memang doa. Boleh. Yang Ada lagi ketiga gak testimoninya? Ya. Itu juga bisa buat mobil yang saya tumpangi itu rusak Pak Haji. Ya. 2 kali rusak, yang ketiga saya mohon lagi ke celana dalam ini. Tapi saya ngomongnya ke mobil ini Pak Haji ya, jangan rusak lagi. Kalau ada kata jangan, dia nggak rusak. Tapi ada kata rusak lagi, pasti nanti rusak lagi Pak Haji. Saya bilang kayak kesembuhan. Mobil, kamu sehat-sehat sampai di tujuan. Sehat-sehat ya. Ini rusak yang ketiga ini jaraknya 10 menit Pak Haji di Palembang. Ya. Setelah sampai di Palembang yang rusak ketiga, saya ucap kayak itu Pak Haji. Kok bisa ya Pak Haji? Sampai Bandar Lampung mobil ini sehat Pak Haji, nggak ada rusak. Berarti sana dalam kamu manjur. Alhamdulillah. Besok kamu bingkai, kamu jual. Sip, tepuk tangan dong. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Nama saya Arianto dari Bogor. Mohon maaf Pak Haji sebelumnya, apakah saya bisa jadi miliarder tahun ini Pak Haji? Ya dipantesin wajahnya. Ya mudah-mudahan. Dipantes-pantesin dulu wajahnya. Bisa, pasti bisa. Amin. Minimal amin. muka lu dispuring, dibalans ya. Iya. Terus? Ya minta doanya aja lah dari Pak Haji, mudah-mudahan Boleh, bisa pasti Pak Haji, terkabul ya. Ya amin. Ya. Mungkin itu aja Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Nama saya Arianto dari Bogor. Mohon maaf Pak Haji sebelumnya, apakah saya bisa jadi miliarder tahun ini Pak Haji? Ya dipantesin wajahnya. Ya mudah-mudahan. Dipantes-pantesin dulu wajahnya.
Bisa, pasti bisa. Amin, amin, Minimal amin. muka lu dispuring, dibalance ya. Iya. Terus Ya, minta doanya aja lah dari Pak Haji, mudah-mudahan boleh, bisa pasti Pak Haji, terkabul ya. Ya, amin. Ya. Amin. Mungkin itu aja Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama abdi Entin Kartini dari Sukabumi. Engkin, Entin. entin. Iya. Pertanyaan apa, Tin? Saya punya utang, tapi mau menjual sawah gimana gitu, minta itunya. Ya kalau Cepat bisa jangan laku. jual aset kalau bisa. Tapi kalau tetap mau jual aset, ibu cebok alat kelamin ibu siram di sawah yang mau dijual. Iya. Ya. Tapi utangnya ke bank. Gaji habis. Ya udah tulis banknya digosok di alat kelamin ibu. Lunas, 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 nanti lunas. Berapa kali? Sampai logonya pindah ke muka ibu. Ya Allah. Si Bapak Haji. 99. Ya, yang kedua suami saya sakit. Sakit apa? Katanya itu saraf kejepit itu. Ya, pinggangnya orang yang gitu. mandi jam 00 tidak akan kena penyakit saraf kejepit. Jadi obat saraf kejepit itu mandi jam 00. Iya. Mandi jam 00. Oke? Terus udah mandi apa? Ngaji? Enggak. Habis mandi nggak ngaji, habis mandi tahajud. Oh iya. Habis tahajud baru baca Quran. Iya. Bisa? Iya. Oke. Bisa. Kalau saya habis mandi langsung ngaji. Jam Ibu 12. habis mandi ngaji. Iya. Boleh, No. boleh, boleh. Ya, sebelum tahajud. Oh, sebelum tahajud. Iya. Boleh. Iya. Saya ngikutin ibu aja deh. Iya, minta doanya aja ya, suami Ya. saya cepat sembuh. Ya. Saya mau menjual aset cepat laku. Boleh. Itu buat bayar utang ke bank. Boleh. Ya, Ya. makasih ya Pak Haji. Yuk, Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Galih dari Bekasi. Gali. Ya. Kegiatan sehari-harinya apa Gali? Saya kebetulan sebelumnya buka showroom mobil. Showroom mobil. Ya, saya dari- Showroomnya muat berapa unit? Kebetulan saya gabung sama teman saya, di situ ada beberapa orang. Kita ada 3 cabang, tapi kalau saya di yang cabang yang kedua, di situ bisa 30 mobil. 30 mobil. Ya. Sekarang ke RDAY permasalahannya apa Gali? Saya kebetulan baru tahu RDAY memang dari istri saya. Saya belum pernah nonton YouTube-nya sekilas, tapi istri saya meminta saya, yuk Pak kita ke RDAY. Sekarang istri ikut? Ikut, tapi ada anak saya lagi tidur di mobil. Oh, Nah, jadi iya. dia nggak bisa naik gitu. Nah, dia tahu kegelisahan saya, kekhawatiran saya yang sudah saya alamin mungkin 2 bulan ini, yang menjadi bom waktu saya gitu loh Pak Haji. Saya mempunyai total hutang tuh sekitar 5 miliar. Kecil lah bos. Sebenarnya gue nggak nanganin hutang-hutang segitu. Nah, Kita khusus nanganin yang gede-gede. cuman Kayak pasutan 150 miliar lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Pak cuman Indra utangnya 200 miliar. Gue nggak nanganin yang kecil-kecil. iya, cuma yang jadi masalah saya kan saya jujur belum pernah jalanin apa yang di YouTube yang Pak Haji suruh lakukan, karena saya juga baru tahu dari istri saya yang beberapa lama ini baru nonton juga. Nah, saya langsung ngajak beliau sebenarnya mau dari semalam ke sini, tapi akhirnya baru bisa hari ini dari jam 3 tadi. Saya cuman pertanyaan saya tuh bingung Pak Haji, apa yang harus saya lakukan, karena Bikin takjub Tuhan. Tuhan lo siapa namanya? satu, saya juga karena saya mualaf, saya belum bisa baca Al-Quran, jadi makanya saya kira-kira mau nanya apa yang Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Orang yang bangun senyum mandi pagi, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Kalau dia baca Quran, lebih dahsyat lagi. Gitu. Kalau lo nggak bisa baca Quran, beli Al-Quran yang ada tulisan bahasa Indonesianya. boleh ya Pak Haji? Boleh lah.
Iya, Kan iya. kita sama pertemanan. Ya, ya. Gurunya blow on, muridnya super blow on. Coba nanti saya lakukan itu Pak Haji, karena saya sendiri jadi kayak orang depresi Pak Haji, hampir bunuh diri. Lo belum depresi, Bos. Lo belum depresi, mau akan depresi. Itu aja Pak Haji. Boleh bikin tajub Allah. Nanti Allah bikin tajub si Bos. Utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Caranya? Kalau gue terangin di sini Iya. lama, bisa sejam. Oke. Iya, Mantap lo kali ya. pelajarin aja. Kecuali kalau lo punya duit, lo paksain. Ikut privat, Bos. Siap. Sedekah 10 juta. Nanti kita Siap. ngobrol santai di bawah. Iya. Berjam-jam boleh. Makanya, Orang namanya ini sedekah. kan baru pertama kali Pak Haji. Boleh. Bos, Baru tahu juga. rata-rata tamu-tamu gue, Bos, yang sukses, Bos, pedagang cilok. Dia maksain bisa sedekah 10 juta. Tukang pijit. Dia maksain sedekah 10 juta. Tadi barusan ada nggak bisa ngelihat apa tuh? Tunanetra. Tadi tunanetra maksain. Gue bilang lu bisa. Insya Allah Hajat saya terkabul, Pak saya Haji. paksain Pak Haji. Jadi dia privat di Natrabu harus nikah. Alhamdulillah dia nikah. Perempuan yang dia sukain itu. Nah lu juga bisa, dan lu juga harus bisa, Bos. Iya. Jangan kalah sama tunanetra. Tadi ada tunanetra datang juga pakai tongkat. Insya Allah bisa Pak Haji, saya paksain. Bisa lah. Oke, sip. Tepuk tangan dong. Thank you Pak Haji. Paksain sedekah ekstrim, Bos. 10 juta, paksain. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Wida Pak dari Pak Haji dari Parung. Parung, namanya Wida. Wida. Pertanyaan apa, Wid? Saya lagi ngalami masalah pribadi ya, masalah rumah tangga. Tadi kan berdampak banget dalam hidup saya gitu ya Pak ya. Maksudnya kamu punya suami? Iya punya. Berapa? Satu. Iya. Anak berapa? Anaknya 6. Anaknya 6. Iya. Harusnya suaminya 6, anak 1 aja. Kamu dibolak-balik. Poliandri Anak ya. 6, suami 1. Terus sekarang Sekarang ya. problem rumah tangga. Iya, itu saya mengalami problem rumah tangga yang berdampak kepada mental saya gitu kan. Mental. Bener-bener kan saya kan shock banget karena memang. Apa yang bikin shock? Yaitu nikahnya tanpa sepengetahuan saya gitu kan. Nikah di bawah nikah siri ya. Nikah siri gitu kan. Dia tanpa pengetahuan kan saya. nikah sama kamu dapat anak 6. Iya. Sekarang dia nikah lagi. Iya lagi saya nggak tahu. Ya nggak apa-apa, itu laki-laki kreatif. Tapi saya butuh pribadi yang benar-benar saya lebih kuat gitu Pak. Apa? Pribadi saya yang lebih kuat lagi gitu. Terus yang kedua jadi lebih. Sekarang ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Menimbulkan jadi dampaknya tuh lebih suami saya tuh lebih kayak lebih marah-marah terus kan sama saya. Yang marah-marah siapa? Suami gitu. Suami. Ke saya gitu kan. Terus biasanya saya diberikan mudah lah untuk jatah anak-anak atau gimana, ini kayak seperti Mbak, sulit harusnya gitu. gini Mbak. Lo coba praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Wanita yang hobinya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, itu figurnya kayak bidadari. Tapi kalau lu nggak meraktekin, ntar figurnya kayak pedagang somai. Nah, lu coba bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Jadi suami kamu kalau ngelihat kamu bawaannya cinta kasih, terima kasih, kasih sayang, dia nggak akan kegoda sama wanita lain. Coba praktekin. Kamu kan enggak merasa anaknya udah 6, ya udah kan gue capek ngerawat anak, nggak bisa bos. Lo harus baca Quran, harus baca Quran. Orang yang baca Quran, apalagi bisa 12 juz, itu mukanya, penampilannya seperti bidadari. Masya Allah, iya. Jadi orang nih kalau naik ojek lihat kamu sampai nabrak tiang listrik.
Kalau sekarang orang lihat kamu, yang ada nabrak kamu. Saya tepuk tangan dong. Ada lagi? Terus ini Pak Haji, ada utang juga sih gitu kan. Biasa kepikiran juga gimana melunasi, mau minta sama suami kan juga. Dia agak berat. Ngapain Mbak minta sama suami? Nggak mau. Kalau bisa Mbaknya nggak minta, suami udah ngasih ke kita. Ya pengennya seperti itu, cuman kan dia orangnya Lo agak praktekin dong ilmu RDAY. Lo remes alat kelamin lo, pegang pipi suami, sayang jangan ngantuk ya sayang. Nggak begitu, tepok-tepok pipi suaminya, jangan ngantuk. Minimal sekali tepok 10 juta. Masya Allah, amin amin. Pipinya atau lo remes alat kelamin suaminya, lo remes, langsung lo pegang, lo tepok di pipinya dia lagi, tektok namanya kalau main karambol. Itu 10 juta. Amin. Nggak percaya? Nanti ada testimoni. Iya. Jadi alat kelamin itu manjur banget. Kalau orang bilang aliran sesat, bodoh amat. Yang penting manjur. Dosa. Kok dosa orang alat kelamin nih kita? Dosa dari mana? Nah, praktekin. Kalau dosa ya copot dong alat kelamin nih. Sayang kan dicopot, orang enak pakai lagi. Oke, yuk tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini pertanyaan dulu atau testimoni dulu ya? Terserah. Yang enak apa? Mbaknya apa? Testimoni dulu lah Pak. Yo, J, shoot J. Oh, tapi suami saya nggak tahu kesini Pak, yang 2 hari yang lalu datang kesini. Oh iya, jadi Saya jangan takut. di-shoot, J, Iya, jangan di-shoot shoot. J. Nanti suaminya yang jemput kemari. Ini lagi dicari sama Bareskrim ya. Testimoninya apa coba? Gini Pak, selama seumur hidup saya tuh nggak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Seumur hidup belum pernah sholat ba'diyah qobliyah. Iya. Setelah kenal RDAY, baru melakukan itu Pak. sholat ba'diyah qobliyah. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Dan efeknya itu saya nggak nyangka Pak, melakukan 1 bulan itu dapat uang masuk, uang 8 juta. Dapat uang masuk? Ya, 8 juta. 8 Bukan juta. dari Tepuk tangan lagi dong, kasih semangat. Bukan dari rekening Pak, itu dari ini almarhum orang tua saya. Ya kan dia ikut ini umroh. Jadi setelah 3 tahun itu nggak dipulangkan karena dia meninggal. Tidak ada konfirmasi dari travelnya. Tapi setelah saya melakukan itu langsung dapat gitu Pak, dikasih dari travel. Ya. Itu testimoni yang kedua. Saya melakukan bangun jam 12. Bangun jam 12 malam. Ya. Senyum nggak? Senyum, mandi, senyum. Mandi nggak? Mandi dulu Pak. Tahajud nggak? Iya tahajud. Senyum, Baca Quran nggak? Iya baca Quran, tapi belum sampai 12 juz. Belum sampai 12 juz. Ya bisanya 6 juz, kadang 3 juz gitu. Terus saya praktek. Apa kemudahan dari Allah meraktekin ilmu RDAY? Kemudahannya gini Pak, saya lihat tutorial Bapak waktu itu yang udah lama. Saya lihat di YouTube. Saya ini kan praktekan yang celana dalam bekas pakai digosok-gosok ke ini dompet. Tapi dompetnya itu kan dibuka. Jadi saya caranya masuk uang masuk 3 miliar gitu. Terus selama 3 hari saya yakin aja, tapi tetap mandi pagi, senyum, terus tahajud, baca Quran juga gitu. Selama 3 hari saya laksanakan, masuk ke rekening suami Pak. Ya. 3 juta. 3 juta. Iya. Terus ada lagi nggak? Udah itu aja testimoni Oke. Pak. Terus pertanyaan Ada pertanyaan ini, nggak sebelum saya tutup? Pertanyaan ini Pak, saya tuh selalu kayak macam ada berbisik-bisik di hati gitu. Selalu kadang-kadang kalau ada selek gitu sama suami, suka mau minta cerai gitu Pak, benci gitu sama suami sampai sekarang gitu. Apa solusinya Pak? Gampang Bu. Nanti kalau ibu bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran, nggak ada perceraian, tidak ada perpisahan. Ibu praktekin aja, itu godaan nggak apa-apa. Figuran namanya. Oh iya Pak. Bisa? Iya Pak. Yuk, yang lain yuk, pertanyaannya yang lain. Yuk. Bapak apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya mempraktekkan, saya Dewi Dayatno dari Pengarengan, Jakarta Timur. Ya. Kesini naik motor, Ya. alhamdulillah berangkat habis Jumatan, nyampe sini tadi jam 7. Ya. Mulai April saya udah mempraktekkan. Ya. Nah, itu bulan Juni istri mau operasi glukoma. Mau operasi Glukoma. glukoma. Saat mau masuk infus tuh tangan kiri 4 kali nggak bisa tembus-tembus, pecah terus. Pindah tangan ke kanan 2 kali pecah lagi, ganti suster lagi. Waduh, kasihan ini istri, saya nggak tega kan. Ingat saya remes masuk infus, Di rumah sakit? Iya, masuk infus gitu kan. Tunggu dulu, Jesut dulu. Coba dari awal ngomongnya dari awal. Tepuk tangan dulu dong. Testimoni, acting mulai. Bulan Juni istri mau operasi glukoma mata. 4 kali diinfus tangan kiri, 2 suster nggak masuk, bocor terus. Pindah tangan kanan, masih 2 kali bocor terus. Jek, lo shoot ntar Jek pas ngerogoh kontolnya tuh, lu pegang kameranya. Begitu 2 kali, masih bocor lagi. Saya ingat, saya tuh praktekin ilmu RDI. Gerakinnya gimana, ngeremesnya gimana? Goyang-goyang. Masuk infus itu bener masuk. Alhamdulillah masuk. Jadi bukan tangan masuk aja tapi infus masuk. Ya, suntikan infusnya masuk. Dah bisa. Baru dilakukan operasi glukoma. Itu testimoninya ya Pak. Terus yang kedua, lain ini istri itu, maaf saya sebelumnya dulu ya nakal dikit ya, punya istri sirih. Nggak apa-apa. Itu namanya laki-laki kreatif. Iya betul Pak Haji. Tepuk tangan dong untuk laki-laki kreatif. Pengakuan dia, Bapak kan nggak tahu. Apa? Pengakuan istri, Bapak kan nggak tahu. Lagi tidur, saya colekin memek, taruh di mulut. Bener, taruh di mulut sekarang. Bapak? Iya. Sambil ngomong apa dia? Ya sambil manut nurut, balik lagi gitu Pak Haji. Sekarang lah saya mah diajak ML tiap hari, ayo. Tadinya buset, pakai celana ada bisa 4 kali Pak Haji. Yang tipis, yang pendek, panjang, susah bener mau baru dipegang paha aja. Gitu kan. Nah, sekarang tiap hari ML minta saya kasih terus. Wah, cuman anugerahnya ini Pak Haji. Errornya gimana? Begitu semangat sama kan kasihan Pak Haji. Oh, letoy. Ayo Pak, kalau Bapak mau alat kelamin nggak letoy, kalau mau ML nggak letoy, Bapak beli plakban. Dikit berdiriin, pakai sepalek gitu ya. Plakban sampai setebel ini. Gitu. Nanti nggak akan letoy. Jadi nanti kalau ML yang masuk jangan alat kelamin Bapak, plakbannya aja. Lah sekarang kalau buka warung, mau berangkat ke warung, ya, saya suruh itu, ya, teplok di pipi, ya, 33, ya, kanan kiri 33, jidat 33, ya, mau 9 kali. Alhamdulillah warung bukanya ya rame terus, alhamdulillah gitu. Wah, tepuk tangan. Jadi alat kelamin Bapak dicocol di pipi kanan 30, pipi kiri 30, jidat 30, mulutnya 9. Saya bilang istri, lebih juga nggak apa-apa, enak aja kita. Oh kata Pak Haji 9 kali doang. Berarti nyocol alat kelamin di muka manjur ya Pak? Iya, alhamdulillah. Nyocol alat kelamin di mulut manjur ya? Sambil sekarang warung tuh, nih air kencing, bawa cebokannya, sekalian kencing saya, bawa botol, bawa ke warung. Cabik-cabik? Cabik-cabik. Hasilnya? Ya alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah mengagetkan lah gitu aja. Pokoknya pasti yakin warung saya gede gitu loh Pak Haji. Ya. Saya punya keyakinan pasti warung bisa gede, bahkan pasti
kios bisa jadi milik saya, sementara saya ini kan sewa Pak Haji. Ya. Nah saya ingin sewa itu, kios itu bisa jadi milik saya atau setidaknya Pasti. jadi milik saya. Pasti. Nanti Bapak tinggal meraktekin ya. Iya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Nah ini yang suka leto-leto ini Pak Haji gimana ya? Oh iya, mesti dibakar pakai lilin. Udah gak bisa dipakai, dibakar lagi. Kasihan istri dong Pak Haji. Dia kan lagi semangat-semangatnya Pak. Enggak, nanti kan semua dapat centong gratis. Semua. Alhamdulillah Pak Nanti Haji. Bapak dapat centong gratis. Nanti dipanggil ngaceng. 99 panjang. Keras. Baru terakhir ditabok. Pok. Tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Tuti, tapi rumah dekat ya Pak, di Darmangga Pratama. Ya. Nah ini saya alhamdulillah sudah 2 bulan ini kan mengikuti arahan Pak Haji. Ya. Lihat YouTube, apa pencerahan ya. Jadi ke sayanya istilahnya alhamdulillahnya keluarga sekarang makin harmonis Pak Haji. Apa yang bikin harmonis? ML tiap hari. Siapa yang minta duluan? Saya duluan Pak Haji. Gimana mintanya ke suami ngomongnya? Pak, kita minta anugerah Pak, gitu Pak. Terus? Nah itu alhamdulillah saya jalanin. Sekarang makin harmonis gitu ya Pak. Jadi kalau ML Ibu posisi di atas di bawah? Gantian. Enakan di atas sampai di bawah? Enak di bawah Pak Haji. Enaknya gimana? Enaknya di bawah kalau saya, menurut saya. Enaknya gimana? Enaknya gimana? Nggak bisa dibayangin Pak Haji. Nggak bisa dibayangin? Iya. Apa nggak bisa diceritain? Nggak bisa diceritain saking enaknya. Oh, tapi bisa dinikmatin. Betul. Coba gimana nikmatnya? Aduh, Aji Alhamdulillah ya, jadi kita harmonis, kita setiap udah subuh kita lihat Pak Haji gitu Ya. di YouTube ya. Nah, sambil senyum-senyum nggak kalau lihat saya? sambil ketawa-ketawa Pak Haji berdua sambil ngopi. Oh ya, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Nah, setelah ini kan tadi saya mau hijab ya. Ya, Tapi ada kepentingan yang penting banget gitu Pak Haji. ya. Nah, itu kenapa di rumah saya itu sering uang hilang gitu Pak Haji? Oh nggak apa-apa, nanti uang datang. Oh, Awalnya begitu. hilang dulu, nanti datang. Banyak Oh, yang begitu. datang, iya. Oh iya, jadi kadang-kadang saya begini, mungkin ada uang orang di saya gitu ya. Enggak apa-apa. Banyak kok Bu uang orang di kita dan tidak hilang enggak. Kalau tadi itu figuran, hilang dulu nanti datang. Iya. Jadi Nanti kadang-kadang kita kalau kemarin-kemarin nggak suka kesel kan sebelum ketemu Pak Haji tuh ya. Sekarang jangan. Sekarang enggak kayaknya. Kan mau masuk Mudah-mudahan lebih hilang, banyak. tapi ada gantinya lebih banyak gitu. Pasti lebih Pasti banyak. banyak gitu. Gitu Bisa? aja Pak Haji ya, bisa. Ucapan adalah doa. Iya. Ya. Jadi bukan dari yang lain ya Pak Haji. Enggak. Biarin uang orang di tempat Ibu nggak apa-apa, tapi nanti masuk lebih banyak lagi ya. Begitu aja Pak Haji. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Ada satu lagi? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Ibu Juju dari Tangerang. Curhat Pak Haji. Curhat Pak Haji. Curhat Pak Haji. Curhat apa? Curhat Pak Haji. Ini saya lagi sedih Pak Haji. Oh, Papa Dede. Iya. Kalau Mama Dede kan jam berapa pagi? Jam 6. Karena nih Papa Dede jam 1. Namanya Papa Dede blow on. Iya. Pak Haji, Ya. Pak Haji aku mau minta tolong dong Pak Haji. Saya ini datang ke sini tadi pagi ninggalin anak Pak Haji. Saya di bereg kontrakan Pak Haji udah 3 bulan belum bisa bayar. Gampang, nanti Ibu buka celana dalam Ibu duduk di depan pintu, Ibu manggil, nanti duit datang, minimal ambulan yang datang. Gak usah nangis Bu, gak usah.
Pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk. Nanti Ibu tepokkan, nanti saya kasih centong. Amin Pak Haji. Nanti kasih centong ya. Kasihan nih anak saya juga di rumah ditinggalkan, suami saya udah meninggal 11 tahun Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti kan Ibu kawin lagi. Nggak mau, saya nggak mau kawin lagi. Nggak mau kawin, ya udah nikah. Enggak, aku kecewa, enggak. Ya udah. Enggak berhasil. Ya udah, nanti main sama bandot saya ya. Aku diberek Pak Haji sama punya kontrakan udah diusir udah 5 kali, tapi saya diam karena nggak punya duit. Iya, nanti apa? Kan bisa kasih centong nanti. Mau ke depan, mau ke pindah nggak ada duit. Nanti ada uang. Nanti Ibu saya kasih centong gratis, semua dapat. Ibu tepok di alat kelamin Ibu. Prok prok prok. Amin. Prok 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 kayak Pak Tarto. Prok prok prok. Jadi uang. Nanti bulunya rontok semua jadi duit. Ini besok gimana Pak Haji? Ada uang. Amin, ada amin, uang ya Allah. pasti. Nanti Ya ditakai Allah. centong ya. Iya. Yuk, satu lagi pertanyaannya Bapak apa? Bapak apa pertanyaannya atau Ibu? Satu lagi sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Pekalongan. Ya. Mau testimoni Pak. Ya. Saya sudah 3 bulan menyimak YouTube Pak Haji. Saya testimoni, pundak saya punya keluhan benjolan seperti wudun. Nggak usah. Saya Ibu 3 ngomongnya hari, mesti pakai bahasa Papua, jangan pakai bahasa Banyumas. Ini kebetulan saya 3 hari colek-colek, ya. langsung sembuh Pak Haji, alhamdulillah. Ya. Sakit apa namanya tuh? Benjolan di pundak. Benjolan di pundak. Iya. Bu, ini bapak-bapak benjolan di alat kelamin. Bisa nggak Bu diobati nih? Benjolannya 2 di alat kelamin. Aduh. Ibu cuma 1 aja manjur ya. Nah ini yang kedua, cucu saya badannya panas. Lalu saya colek-colekin lagi. Terus? Langsung Ditempelin kemana? ditempelin di wajah. Ke wajah cucunya? Iya. Hasilnya? Hasilnya dingin setengah jam. Bu, ini kameramen lagi meriang Bu. Coba colek Bu kameramen. Colek men. Iya nih kameramen lagi meriang. Tahu gak meriang Bu? Merindukan kasih sayang. Kameramen. Ada lagi? Ada lagi. Ya. Saya sakit gigi. Ya. Langsung setengah jam sembuh, alhamdulillah. Diapain obatnya? Maksudnya disumpelin ke dalam gitu? Ya dicolek. Gimana? Dicolek aja. Oh ya. Nah ini saya kan dengar Pak Haji ada itu testimoni yang nggak pakai celana dalam. Saya sudah 1 bulan nggak pakai celana dalam sama BH. Tapi belum ada hasil. Gampang Bu, Ibu nanti berdiri di perapatan. Enggak lah, kalau celana dalam nggak dipakai, Ibu mesti remes buat salaman sama semua orang. Iya kan Pak Haji? Kasih saya modal, kasih saya modal, kasih saya modal. Nanti Bu akan dapat modal dan itu pasti. Karena banyak tadi yang pada privat, Pak Haji, makasih ya ilmu nggak pakai celana dalam. Saya dapat ada yang 1 miliar, ada yang dapat 500 juta, minimal dapat 300 juta dari 16 orang. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, ada yang 500, paling kecil dapat 300. Amin. Ini saya bawa teman mau riadoh, diterima nggak? Diterima, kan kita butuh buat ngawinin sapi. Sip, sampai ketemu lagi besok malam.